Kekerasan berasal dari kata Latin violentus, berasal dari kata vi atau vis yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan juga diartikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan. Kekerasan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dirasakan oleh tubuh. Kedua, kekerasan fisiologi yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang mempengaruhi hidup banyak orang, tetapi tidak secara langsung dan juga memberikan dampak secara nyata dalam kehidupan banyak orang. Contohnya adalah misalnya korupsi, peredaran narkoba di lapas, pembinaan intoleransi beragama, dan lain-lain. Contohnya gini ya, kayak korupsi itu kan yang korupsi itu pelakunya itu pejabat dan yang dirugikan itu adalah rakyat. Kamu tahu ya, kalau dia korupsi itu korupsi uang negara, dan uang negara itu harusnya diperuntukkan untuk banyak rakyat. Dan maka dari itu seperti pengertiannya, dia itu tidak secara langsung tapi mempengaruhi hidup banyak orang. Atau juga nih contoh yang lain, itu peredaran narkoba. Peredaran narkoba itu mungkin itu kekerasan struktural karena seperti yang dibilang, peredaran narkoba itu kalau misalkan seseorang misalkan contoh lain nih, peredaran narkoba, kita harus tahu ya, misalkan ada satu pelaku, seseorang yang menyebarkan narkoba atau memperjualkan narkoba secara rahasia atau ilegal. Nah, dia pasti ya kalau dia menjual itu bukan satu orang aja yang kena gitu, jadi banyak orang. Kamu harus tahu kalau narkoba itu kalau kita satu kali pakai atau kita satu kali coba, itu akan kecanduan dan akan mempengaruhi kehidupan kita. Entah masa depan kita hancur dan pikiran kita cuma kecanduan narkoba. Dan itu tuh sangat merugikan. Dan misalkan itu pun bukan satu saja yang dirugikan, tapi banyak orang. Dan contoh lainnya pembiaran, intoleransi beragama, dan lain-lain. Kekerasan struktural di Indonesia juga memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bisa dilihat dari menurun tingkat toleransi dan demokrasi di Indonesia yang disebabkan oleh pilihan politik lalu menjalar ke berbagai identitas. Yang pertama itu A. Adanya frustasi yang dialami oleh pelaku tindak kekerasan. Frustasi dialami bila tujuan yang ingin dicapai dihalang-halangi sehingga orang yang bersangkutan gagal mencapai tujuannya. Dan juga faktor frustasi menjadi salah satu sumber mengapa orang-orang yang berpendidikan dan status ekonomi rendah lebih rentan melakukan tindak kekerasan. Yang B, adanya pengalaman penyiksaan atau perlakuan kejam yang pernah dialami pada masa kecil. Penyiksaan maupun perlakuan kejam terhadap anak-anak disebabkan budaya pengasuhan saat ini yang umumnya mengizinkan tindakan kekerasan dilakukan kepada anak. Korban penyiksaan atau perlakuan kejam pada saat kecil sangat berpotensi untuk melakukan tindakan yang sama yang pernah dialaminya pada masa kecil kepada orang lain ketika dia dewasa. Yang C, faktor kepribadian. Pada gangguan jiwa ada istilah gangguan kepribadian, salah satunya pola agresif. Orang yang mengalami kepribadian pola agresif ini dicirikan dengan tingkah laku yang mudah tersinggung dan destruktif atau merusak bila keinginannya tidak tercapai atau bila menghadapi situasi yang menyebabkannya menjadi frustasi. Budaya dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, artinya budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi bisa disimpulkan, budaya kasih merupakan cara hidup yang saling menyayangi, menghargai, dan menghormati dalam kelompok masyarakat. Yang pertama ada kasih eros. Eros adalah bahasa Yunani untuk kasih seksual atau hasrat kasih. Dalam bahasa Inggris disebut erotik. Secara Alkitab, kasih eros diartikan sebagai hawa nafsu. Kasih eros umumnya muncul karena hal-hal lahiriah atau penampilan fisik ataupun rohaniah, yaitu muncul karena kemampuan seseorang maupun karakternya. Kasih eros berpusat pada diri sendiri, sehingga cenderung bersifat negatif. Seseorang yang memiliki kasih eros akan kelihatan seperti mengasihi. Namun, bila diamati lebih lanjut, maka ego orang tersebut dapat ditemukan. Kasih eros sangat pandai menipu, karena menjanjikan kenyamanan, penampilan yang baik, kesenangan, dan kenikmatan. Namun, menyembunyikan akibat buruk bagi orang-orang yang memilih kasih semacam ini. Yang kedua, ada kasih phileo atau philia. Kasih phileo adalah kasih persaudaraan yang timbal balik. Artinya, kasih yang diungkapkan adalah sebagai balasan atas kasih yang sudah kita terima. Kasih phileo merupakan kasih yang terbatas dan dapat berubah-ubah. Karena pada dasarnya, kasih phileo ini adalah kasih manusia, di mana seseorang dapat memiliki kasih ini sekalipun dia belum mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Kasih phileo mengikuti keadaan hati. Jika hati terluka dan sakit, maka kasih phileo pun berubah pula. Di dalam kasih phileo juga ada unsur perasaan, emosi, kehangatan, dan kesetia kawanan. Kasih storge ditimbulkan oleh adanya ikatan darah, misalnya antara orang tua dan anaknya, atau orang yang bersaudara. Sifat kasih storge pada dasarnya mirip dengan kasih phileo. Kata storge muncul dalam Roma bab 12 ayat 10 dengan kata philos storges yang merupakan gabungan kata philos atau bentuk kata benda dari phileo dan storge. Kasih apage adalah tingkatan tertinggi dari semua kasih. Kasih apage adalah kasih yang Allah perintahkan untuk dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kasih apage berkaitan dengan ketaatan dan komitmen. Contoh yang paling mendasar dari kasih apage adalah Tuhan yang sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal berdasarkan Yohanes bab 3 ayat 16. Untuk mencegahnya adalah yang pertama, dialog dan komunikasi dengan kelompok lain. Hal ini dimaksudkan agar kelompok-kelompok yang bersangkutan saling memahami dan tidak saling menyakiti. Dengan diadakannya komunikasi yang jujur, adil, dan juga tulus, segala prasangka buruk tidak akan ada. Yang kedua, kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas untuk memperjuangkan kepentingan umum yang merupakan pilihan bersama. Rasa senasib dan seperjuangan di antara kelompok-kelompok dapat mengakrabkan kelompok-kelompok tersebut satu sama lain. Yang pertama, konflik atau kekerasan perlu diciptakan kembali untuk penderita. Kekerasan merupakan sesuatu yang personal untuk pribadi, sehingga perlu dikisahkan kembali. Upaya manusia seringkali gagal karena pandangan yang keliru, yaitu anjuran agar melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Usaha penting dalam tahap ini adalah dengan rekonsiliasi yang menuntut pengungkapan kembali kebenaran, karena kebenaran memerdekakan. Bukan hal yang mudah bagi penderita untuk menceritakan kembali penderitaannya itu, karena akan menyebabkan emosi yang tumbal hilang. Tetapi jika tidak dihadapi, maka akan terus muncul dalam diri sendiri. Yang kedua, mengakui kesalahan dan minta maaf, serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kesalahan atau konflik kekerasan.
Mengakui ini harus dilakukan secara terbuka, jujur tanpa mekanisme bela diri. Pengakuan jujur harus menghindarkan sikap memaafkan diri atau rasa bersalah, melainkan sebuah sikap ikhlas menerima diri sendiri dengan semua keterbatasannya.